Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Haza Reskiaran Silvin dengan NIM 231086-2025 dari Departemen Ilmu Komunikasi. Pada video kali ini saya akan mereview materi ilmu logika, yaitu tentang definisi, proposisi, dan kesalahan penalaran. Definisi adalah penentuan batas pengertian sebuah istilah atau konsep secara singkat, tepat, dan jelas sehingga istilah yang hendak dirumuskan itu dapat dimengerti secara jelas dan dapat dibedakan dari istilah lainnya. Tujuan membuat definisi itu ada 5. Yang pertama, menambah perbendaharaan kata. Hal ini disebabkan bahasa merupakan suatu instrumen yang rumit dan terus berkembang, maka dimungkinkan satu kata akan berkembang dan mempunyai arti baru, atau suatu kejadian akan menimbulkan suatu istilah baru yang memperkaya perbendaharaan bahasa. Yang kedua adalah menghilangkan kerancuan atau ambiguitas. Hal ini penting karena dengan menggunakan suatu kata yang rancu nantinya akan mengakibatkan argumen yang dikeluarkan juga menjadi rancu. Yang ketiga, memperjelas arti suatu kata. Dengan membuat definisi, maka kita tidak akan ragu lagi dalam menggunakan kata yang bersangkutan, sehingga argumen yang dikeluarkan akan tepat dan benar. Yang keempat, yaitu menjelaskan secara teoretis. Definisi dibuat untuk menjelaskan teori yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Yang kelima, memengaruhi tingkah laku. Seringkali definisi dibuat untuk mempengaruhi pikiran, perbuatan, atau mengendalikan emosi seseorang. Dalam logika, definisi dibedakan menjadi 2, yaitu definisi nominal dan definisi real. Definisi nominal menunjuk pada asal-usul kata, sinonim, hasil translasi. Sedangkan untuk definisi real itu menunjuk pada keseluruhan ciri khas, sifat, tujuan keberadaan, dan atau kausalitas yang terjadi. Selanjutnya yaitu proposisi adalah istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh. Selanjutnya yaitu jenis-jenis proposisi. Yang pertama ada berdasarkan sumber, yaitu proposisi analitis. Yaitu proposisi yang predikatnya mempunyai pengertian yang sudah terkandung pada subjeknya. Yang kedua ada proposisi sintesis, yaitu proposisi yang predikatnya mempunyai pengertian yang tidak menjadi keharusan bagi subjeknya. Yang kedua berdasarkan bentuk, yaitu proposisi tunggal, yaitu proposisi yang mengungkap satu pernyataan saja dan hanya didukung satu subjek dan satu predikat. Yang kedua, proposisi majemuk, yaitu yang dibentuk dari gabungan dua proposisi tunggal atau lebih, dan proposisi ini tuh sekurang-kurangnya didukung dua pola kalimat. Yang ketiga, berdasarkan sifat. Yang pertama ada proposisi kategoris, yaitu proposisi yang mengandung pernyataan tanpa adanya syarat. Proposisi kategoris yang paling sederhana terdiri atas satu term subjek, satu term predikat, satu kopula, dan satu pembilang. Yang kedua ada proposisi hipotetis, yakni proposisi yang menunjuk pada pembenaran atau pengingkaran yang bersyarat atau berupa pilihan. Yang keempat berdasarkan tingkat kepastian kebenaran. Yang pertama ada proposisi modalitas mutlak, yaitu proposisi yang predikatnya tidak memiliki fungsi lain. Yang kedua ada proposisi modalitas kontingen, yaitu merupakan proposisi yang mengekspresikan suatu kebenaran, akan tetapi kebenaran tersebut hanya bersifat sementara. Yang ketiga, proposisi modalitas yang mungkin. Ini adalah proposisi yang menyatakan suatu kemungkinan hubungan di antara subjek dan predikat. Dan yang terakhir, proposisi modalitas yang tidak mungkin, yaitu proposisi kebalikan dari proposisi modalitas yang mungkin. Yang kelima, berdasarkan kualitas, yaitu ada proposisi positif, yaitu proposisi yang membenarkan adanya kesesuaian hubungan antara subjek dan predikat. Yang kedua, proposisi negatif, yaitu proposisi yang menyatakan bahwa antara subjek dan predikatnya tidak mempunyai hubungan. Yang keenam, berdasarkan kuantitas, yaitu ada proposisi universal, yaitu proposisi dengan predikat proposisi membenarkan atau mengingkari seluruh subjek. Yang kedua ada proposisi partikular, yaitu predikat proposisi hanya membenarkan atau mengingkari sebagian subjeknya. Yang ketiga ada proposisi singular, yaitu predikat proposisi hanya membenarkan atau mengingkari satu subjek yang dimaksud.
Dan yang terakhir berdasarkan kombinasi kuantitas dan kualitas. Itu pertama ada universal afirmatif, yaitu proposisi yang mengikat atau mengakui semua subjek yang disebutkan. Yang kedua, partikular afirmatif, yaitu proposisi yang mengikat atau mengakui sebagian subjek yang disebutkan. Yang ketiga, singular afirmatif, yaitu proposisi yang mengikat atau mengakui satu subjek saja. Yang keempat, universal negatif, yaitu proposisi yang mengingkari semua subjek yang disebutkan. Selanjutnya yaitu kesalahan penalaran yang secara akademis sebagai kerancuan pikir yang diakibatkan ketidakdisiplinan pelaku penalaran dalam menyusun data dan konsep secara sengaja maupun tidak sengaja. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan kesalahan penalaran. Faktor tersebut sering tidak disadari orang, baik orang yang mengemukakan pikiran maupun orang yang mengikuti buah pikiran itu. Kesesatan di dalam logika induktif dapat dikemukakan seperti prasangka pribadi, pengamatan yang tidak lengkap, atau kurang teliti, kesalahan klasifikasi atau penggolongan karena penggolongan tidak lengkap, atau tumpang tindih maupun masih campur aduk. Kesalahan juga dapat terjadi karena generalisasi yang tergesa-gesa atau analogi yang keliru. Kesalahan juga terjadi karena suatu argumen ternyata memuat premis yang tidak berhubungan dengan kesimpulan yang akan dicari. Dan yang terakhir adalah bentuk-bentuk kesalahan penalaran. Yang pertama ada kesalahan formal, adalah jenis kesalahan berpikir yang disebabkan pelanggaran kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam logika. Yang kedua adalah kesalahan relevansi. Kesalahan ini disebut juga kesalahan material, yaitu kesalahan penalaran yang disebabkan pernyataan melanggar asas-asas umum logika. Kesalahan ini terjadi karena argumentasi yang diberikan tidak tertuju kepada persoalan yang sesungguhnya. Dan yang terakhir adalah kesalahan bahasa. Kesalahan penalaran dapat disebabkan penggunaan bahasa. Kesalahan ini dapat terjadi karena salah memahami makna kata, dapat juga karena salah memilih kata yang tepat sesuai dengan konteks kalimatnya. Mungkin cukup sekian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.